Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terkait penyampaian warta jemaat di saat ini. Warta jemaat nomor 35 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya majelis jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Pelayanan sepekan ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Sami RM Hatu Sarjana Teologi bersama majelis tugas mingguan. 1. Penatua Hana Paisengo, Diaken Monalisa Kiriweno Pelamonia. 2. Penatua Ronaldo Kainama, Diaken Esther Kainama Apitule. 3. Penatua Dortea Baumase Dias, Diaken Jerni Laisatamu Rangkoratat. 2. Dalam kebaktian minggu pagi ini akan dilantik tim kalesang lingkungan pada setiap sektor pelayanan. 3. Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai Yak dan Aprilia Ahayon pada Senin 12 September 2022. 4. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas topangan doa bagi kontingen Jemaat GPM Ebenezer di ajang Klasis Kota Ambon Cup kedua yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2022. Berkat topangan doa dan gumul Bapak Ibu anak-anak warga jemaat, maka Jemaat GPM Ebenezer berhasil menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan memperoleh hasil sebagai berikut. Juara 1 Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Juara 1 Lomba Solo Anak kategori usia 10 sampai dengan 12 tahun. Juara 3 Lomba Foto Kreatif. Juara Harapan 2 Lomba Solo Anak kategori usia 7 sampai dengan 9 tahun. Dan peringkat ketiga dan keempat pembicara terbaik pada debat bahasa Inggris. Kedua, pelayanan pekan depan. 1. Pengaturan tugas kolektan paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 18 September 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6:30 paduan suara Exodus tim Pelda Rala Lolin kolektan ranting 9. Pukul 9 paduan suara Ebenezer Romans tim Pelda Rala Disa kolektan ranting 11. Gedung Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Maranatha tim Pelda Kidabela kolektan ranting 10. Ketiga, informasi-informasi lain. 1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Lesnusa Mahulete, Sektor 4 Unit 1 atas meninggalnya Ibu Rahel Lesnusa Mahulete. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 2. Tim pelayan ibadah Jemaat GPM Ebenezer akan melaksanakan audisi paduan suara anak Jemaat GPM Ebenezer dan audisi MC yang akan berlangsung pada hari ini Minggu 11 September 2022 pukul 17:30 atau jam setengah 6 sore waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui para pengasuh atau rekan-rekan tim Pelda di sektor masing-masing. Ketiga, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat
yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu, bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. Keempat, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindarilah pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun mohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. Kelima, selama kebaktian berlangsung, majelis jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan. 4. Angkarum pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi. 3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Pertama Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Ambon 11 September 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam ajakan berkebaktian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8.
Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai kebaktian ini. Kebaktian yang dilaksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kudus Engkau penghidup kekal. Roh Kudus Kau penghidup kekal. Kau memimpin kami dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghidup kekal. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu tidak besar. Dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Bila ku mengadu dosaku padamu Tuhan, yang
sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Kasih sayang-Mu melindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya dan yang menyelamatkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkah Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta Roh Kudus atas pembacaan firman di saat ini. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman adalah terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Timotius pasal pertama ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20, dan kita akan baca secara bersama-sama.
Kita mulai. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Keindahanku telah ku lepaskan, kasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Bapak Ibu, anak-anak, shalom.
Ini eklesia yang mesti menyanyi Bapak Ibu. Tapi yang sempat datang, mungkin karena tadi pagi pelantikan tim di sektor 1 ada, jadi mungkin tadi pagi semua suka Bapak JFK. Jadi saya sempat. Lagu ini menolong beta untuk mengajak Bapak Ibu mendalami bagian bacaan ini. Nanti cuma 2 hal saja Bapak dan Ibu. Ketong mendalami bagian bacaan Alkitab ini yang coba untuk beta awali dengan bilang bahwa ternyata melayani Tuhan itu indah katanya di akhir lagu. Tapi yang indah itu tidak gampang. Yang indah itu tidak mudah. Masalahnya ternyata paling banyak sekali. Sebab ketong tidak hanya berhadapan dengan orang lain. Melayani tidak hanya berhadapan dengan orang lain, melayani tidak hanya berhadapan dengan keadaan, melayani tidak hanya berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Pekerjaan paling berat yang ketong hadapi dalam melayani itu ialah menghadapi dan melayani diri sendiri. Misalnya, mampukah ketong mengalahkan keinginan sendiri? Mampukah ketong mengalahkan kemauan sendiri? Mampukah ketong mengalahkan kesenangan sendiri dan atau keluarga sendiri sebelum berhadapan dengan orang lain? Yang kedua, beta terinspirasi bacaan ini khusus bagian A dari ayat 18 mengajak beta untuk coba, beta mau bilang para Bapak Ibu, coba ketong renungkan, bukankah seperti misalnya Nabi Yeremia ketika dipanggil untuk melayani, ketika dipanggil dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, bukankah ada jaminan yang Tuhan kasih sejak engkau masih dalam kandungan ibumu, aku telah membentuk engkau. Artinya for beta untuk melayani sejak kecil, untuk melayani sejak dari dalam kandungan, sudah ada jaminan dari Tuhan. Sudah ada garansi dari Tuhan. Bahwa setiap orang dikaruniakan karunia, setiap orang dikaruniakan talenta, setiap orang punya kapasitas. Setiap orang punya kesempatan. Tapi apa yang terjadi dengan Yeremia? Ternyata dia bilang, beta tidak mudah untuk mengabdi, beta tidak mudah untuk melayani, karena beta berhadapan dengan keadaan beta lemah, beta masih muda. Padahal Tuhan bilang sejak kecil, sejak dalam kandungan aku sudah membentuk engkau. Apakah dalam pengabdian, apakah dalam pekerjaannya, apakah dalam tanggung jawabnya gampang? Tidak gampang. Dia berhadapan dengan orang yang keras tengkuk, orang yang kepala batu. Dia tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari pekerjaannya, tetapi juga orang-orang yang membencinya. Kapasitas sukasi. Tuhan sukasi jaminan. Tapi dalam pelaksanaan tugas ternyata ada masalah yang pasti ketong akan hadapi. Ternyata melayani Tuhan, sing ada jaminan bahwa semuanya aman.
Ternyata dalam melaksanakan tugas-tugas untuk melayani kepada siapapun, melakukan kebaikan kepada siapapun, dalam keadaan apapun, ternyata ketong akan berhadapan dengan masalah yang tidak gampang. Tapi suka atau tidak suka Bapak dan Ibu, ketong terpaksa harus melayani. Misalnya, beta seng tahu apakah Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk hari ini dilantik misalnya ya, menjadi tim Kalesang untuk 3 hal yang ketong gemuli. Apakah kesediaan itu Bapak Ibu tahu bahwa itu dia lahir dari hati yang paling dalam, dari kerinduan yang paling dalam, dari keinginan yang paling keinginan dan tekad itu seng akan ada masalah yang ketong hadapi. Itu satu. Atau yang kedua, hati-hati jangan sampai melayani atau mendapat tugas ini hanya karena sesuatu yang berkaitan dengan sudah terpaksa. Bapak Ibu guru bilang, ya seng ada rotan jadi biar akar jua. Seng ada orang lain jadi biar ketong jua. Barang orang tatua seng bersedia jadi biar ketong yang muda-muda jua. Barang orang-orang yang berpotensi berpendidikan yang bersedia jadi biar ketong yang begini-begini jua. Ketong terima akan jua. Beta seng tahu apa perasaan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti ialah hari ini ketong mendapat tugas. Dan tugas tanggung jawab itu bukan hanya hari ini, sudah sejak kemarin dan esok pun tugas itu akan ketong terus lakukan. Maka mari ketong belajar 2 hal dari bacaan ini yang beta dapat. Yang pertama, lakukanlah tugas pelayananmu itu dengan hati nuranimu. Melayani pakai hati, melaksanakan tugas pakai hati. Sem pakai tangan, sem pakai otak. Tapi menjadikan nurani dan hati sebagai yang utama, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mulut, menggerakkan seluruh aktivitas pelayanan. Beta coba cari-cari, ternyata hati nurani itu punya pengertian paling banyak sekali. Tapi beta tarik satu kesimpulan saja dari antara begitu banyak pengertian tentang hati nurani. Apa sih yang dimaksudkan dengan hati nurani? Lalu beta berkesimpulan ini. Walau ada banyak sekali tantangan dalam tugas melayani. Walau ada banyak sekali tantangan dalam tugas-tugas dalam jabatan ketong. Tapi layanilah dengan perasaan hati yang paling dalam. Jadi beta berkesimpulan, hati nurani itu berkaitan dengan perasaan hati yang paling dalam. Perasaan terpanggil yang merasa sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tulus. Beta mau melayani, beta mau melaksanakan tugas karena sungguh-sungguh keluar dari beta pung hati. Beta mau melayani dengan sungguh-sungguh karena beta tulus, tanpa ada pertimbangan lain-lain. Maka pertanyaannya, kenapa hati nurani dikemukakan pertama kepada Timotius oleh Paulus? Dalam tugas melayanimu, melanjutkan tugas-tugas pekabaran Injil, mengapa pertama mesti pakai hati nurani? Beta dapat jawabannya begini Bapak Ibu. Karena ternyata satu, ketong pikiran dan otak sendiri.
Ketong seng melayani hanya dengan kemampuan sendiri. Ketong butuh kekuatan lain. Ketong butuh pertolongan dari Tuhan. Ketong butuh iman yang sungguh kepada Tuhan. Ketong butuh keyakinan yang sungguh pada Tuhan. Ketong butuh kepercayaan yang sungguh pada Tuhan. Jabatan ini, tugas pelayanan ini sempung arti. Tapi percaya, Tuhan mempercayakan tugas ini kepadamu. Jadi papa biasa sah, tapi percayalah Tuhan menjadikanmu sebagai seorang papa. Bersyukurlah karena kamu bisa jadi papa. Ketika ada orang lain yang pernah bisa jadi papa. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi mama bagi anak-anak kita. Sebab ada orang lain yang belum pernah bisa jadi mama dan sempat jadi mama. Bersyukurlah karena biar ketong begini-begini, Tuhan mau pakai ketong. Paling tidak par ketompung lingkungan, paling tidak par ketompung keluarga, paling tidak par ketompung unit, paling tidak par ketompung sektor, paling tidak par ketompung jemaat. Lalu berdampak luas bagi orang lain. Mengapa pakai hati nurani? Karena ketong akan berhadapan dengan orang lain yang punya kemauan, yang punya keinginan, yang punya prinsip, yang punya mau-mau banyak. Dan kalau ketong sempati hati, otak berjalan. Kalau ketong sempati hati, tangan berjalan. Kalau ketong sempati hati, kaki berjalan. Kalau ketong sempati hati, mulut tak karuang. Bicara sabarang. Kalau ketong pakai hati nurani, ketong dikendalikan, ketong diatur, ketong dibangkitkan rasa, ketong sing ada dalam diri sendiri, tapi ketong ada dengan orang lain, mesti ada bersama dengan orang lain, mesti saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bersama. Dan kalau sampai ke titik ini, maka kita mau ajak Bapak Ibu warga gereja dan warga jemaat. Mari bantu saudara-saudara ini untuk momentum hari ini. Mari bantu saudara-saudara ini. Mulai dari ketumpung rumah. Pakai hati, pakai nurani untuk lihat ketumpuan anak. Pakai hati, pakai nurani. Merasa terpanggil untuk lihat ketumpung lingkungan. Pakai hati, pakai nurani untuk menopang mereka yang muda-muda ini. Untuk menciptakan keadaan yang semoga sedikit baik. Dan semakin hari semakin baik. Kalau tanpa nurani, kalau tanpa hati ketong, maka beta yakin ketong seng akan bikin biar program bagus apalai, biar orang banyak berapa lai, biar ketong pintar apalai. Sing bisa. Agak sedikit kasar ya Bapak Ibu. Tapi pakai hati dengan takut Tuhan. Pakai hati dengan iman. Pakai nurani dengan iman. Maka yang kecil bisa ketong lakukan. Yang besar pasti ketong hadapi dan selesaikan. Paulus bilang untuk Timotius, pergilah walaupun masalahnya banyak, tapi pakai hatimu, pakai nuranimu. Pada bagian lain, maka orang yang anggap engkau muda, orang yang anggap remeh engkau karena engkau muda, ketemu bicara baik, ketemu bersikap baik, ketemu kerja dengan baik-baik. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang kedua yang beta dapat, Paulus menasihati Timotius agar dalam tugas melayani itu harus punya iman yang kuat.
iman yang kokoh, iman yang kuat. Barang kenapa ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi beta membayangkan dalam pikiran Paulus, os mesti kuat karena os akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak hanya seilmu, tidak hanya sepaham dengan os, tapi pasti ada orang lain yang lebih pintar dari itu, dari os. Ada orang lain yang lebih besar dari ale, dan ada orang lain yang punya pengaruh lebih dari ale. Karena itu os pun iman mesti kuat. Os pun percaya per Tuhan mesti kuat. Beta bayangkan itu. Jadi ayat 3 dan 4 dia bilang, ada ajaran-ajaran yang diajarkan itu salah, menyesatkan orang. Ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang sekarang lagi berkembang di tempat di mana kamu akan melayani. Dan satu di antaranya yang paling sadis ialah, ada ajaran yang bilang, ilmu adalah segala-galanya. Ilmu pengetahuan adalah segala-galanya. Ilmu pengetahuanlah yang akan membentuk nuranimu. Ilmu pengetahuanlah yang akan menentukan hubunganmu dengan Tuhan Allah. Ilmu pengetahuanlah yang akan menentukan keselamatanmu. Seng ada yang lain. Allah seng, Yesus seng. Bayangkan Bapak dan Ibu. Orang seperti Timotius dalam tugas melayani seorang diri harus berhadapan dengan kenyataan itu. Kalau seng kuat mundur, kalau seng kuat hancur, kalau seng kuat pekerjaan Injil, pekerjaan pelayanan tidak bisa berjalan. Maka untuk kebutuhan hari ini, pelajaran yang kedua yang kita dapat dari bacaan ini ialah, laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu dengan iman, dengan percaya yang sungguh. Tuhan mau pakai ketong. Tuhan yang suruh engkau. Tuhan yang akan memperlengkapimu asal kasih hati, kasih diri for Tuhan. Beta kembali kasih ingat apa yang terjadi dengan Yeremia kemudian. Beta suruh ose pikas roboh, pisi cabut, pigi hancurkan, pigi bangun. Ada jaminan orang yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan. Jaminannya bukan kekuatan yang berlebihan, bukan kapasitas dalam kaitan dengan jabatan, bukan dalam kaitan dengan uang. Ketong sempung itu, ketong pung hati su cukup, ketong pung niat baik su cukup, ketong pung keinginan baik su cukup, ketong pung tujuan baik itu su cukup. Ketong bisa merubah banyak hal di jemaat ini, dalam keluarga, bahkan melalui diri sendiri. Seolah-olah bagian kedua ini mau bilang, hanya percaya pada Yesus, hanya dengan mengandalkan Yesus, kamu akan bisa menghadapi ajaran apapun, pengaruh apapun. Bapak Ibu, dalam perkembangan sekarang, beta coba baca, beta pencatatan beberapa saja Bapak dan Ibu. Tantangan yang ketong akan hadapi dalam tugas-tugas pelayanan ketong sekarang. Orang sekarang, ketong sekarang, hal diukur dengan uang. Bahasa bilang mamonisme. Semua hal diatur dengan uang, semua hal diselesaikan dengan uang. Maka pertanyaan beta, benarkah untuk melaksanakan tugas pelayanan segalanya harus diselesaikan dengan uang? Tidak.
Pertanyaan beta sekarang, apakah dengan jabatan yang ada pada ketong bisa menyelesaikan semua hal? Tidak. Beta jadi pendeta. Beta ketua majelis jemaat. Tapi bukan jaminan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pelayanan selesai. Tantangan yang ketong akan hadapi yang berikut ialah soal hedonisme. Orang lebih banyak sekarang mau cari senang untuk diri dan keluarga sendiri. Maaf ya, kalau yang satu ini beta pakai bahasa untuk saudara-saudara di satu seksi. Maaf, orang yang mau susah, berdiri di pinggir rumah, ketak, selesai. Makan, buang saja, selesai. Kulitnya buang saja, selesai. Yang penting senang, yang penting aman, yang penting yang bermasalah dengan orang lain. Tapi apakah hedonisme, apakah mamonisme itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ketong? Itu masalah. Bukankah hanya karena uang orang abaikan semua hal, Bapak Ibu? Kerja banyak. Ya saya apa kerja banyak toh. Siapa yang sering kerja? Tapi jangan kerja melengsarkan tanggung jawab. Jangan kerja karena uang, ketong mengabaikan peran-peran penggembalaan, peran-peran hidup bersama. Jangan karena kesenangan sendiri, ketong mengabaikan hidup dengan orang lain. Bet yang mau tahu dengan Ale. Yang penting beta safe. Mau bersih, mau kotor, itu urusan lain. Yang penting hari ini beta seng capek. Apakah itu bisa menyelesaikan soal-soal yang kita hadapi, termasuk di dalamnya yang akan saudara-saudara gumuli? Atau yang ketiga, ketong akan berhadapan dengan orang-orang yang gaya hidupnya, keadaan dan perkembangan yang lebih sifatnya konsumtif. Hati-hati kalau ketong mengembangkan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Belajar untuk melayani dengan potensi, belajar untuk melayani dengan kemampuan yang ada, belajar untuk melayani dengan peluang-peluang yang ada, yang Tuhan kasih. Ketong menjadikan orang lain patokan dan ukuran, menjadikan potensi diri, menjadikan apa yang ada dalam diri keluarga dan sebagainya menjadi kekuatan untuk ketong melayani. Tantangan yang terakhir yang ketong hadapi sekarang ialah gaya hidup yang egois. Hati-hati. Seolah-olah Paulus bilang pada Timotius, ale hebat, ale jago. Tapi ingatan, ada Tuhan yang lebih hebat dari Anda. Tugas ini adalah pengutusan Tuhan. Jabatan ini adalah pemberian Tuhan. Kesempatan ini adalah anugerah. Waktu ini adalah berkat. Maka tempatkanlah Tuhan di atas. Maka tempatkanlah kebaikan di atas. Maka tempatkanlah pelayanan itu di atas segala-galanya. Maka tempatkanlah arah hidup orang lain, perbuatan baik kepada orang lain di atas kepentingan sendiri dan kesenangan sendiri. Bukan egois. Sebab egois berarti sendiri, keluarga sendiri, senang sendiri, menang sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau Tuhan ditaruh di depan, mari bersama. Beta yang utama, Ale yang utama, ketong sama-sama. Itu yang tidak mudah dalam melayani. Tapi ketong dipanggil untuk itu. Ketong disuruh untuk itu. Dan mari ketong pilih lakukan, percayalah. Kerja ketong seng akan sia-sia. Keringat yang ketong buang seng akan sia-sia. Beta kemarin dengar satu bahasa. Katanya Tuhan akan memperhitungkan itu. Seng tahu. Persapa? Mungkin par ketong seng.
Tapi paling tidak misalnya, untuk ketong punya tugas yang akan ketong sandang ini, paling tidak ketong pung anak cucu dapat akang. Untuk tugas yang ketong akan pikul, tahun ini ketong seng lia. Tapi ketong bersyukur, 10 tahun yang akan datang, ketong akan lihat, ketong pung anak-anak. Yang gesit, yang lincah, yang pintar. Yang punya wibawa, yang punya peluang, yang punya daya saing. Tahun ini ketong seng lihat, tapi 10 tahun yang akan datang ketong akan lihat. Gaya hidup dan sikap hidup, lingkungan hidup yang tertata asri, baik, bersih. Hari ini ketong seng rasa, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ada generasi yang menikmati rasa aman, rasa nyaman. Karena apa? Karena tugas pelayan yang ketong hari ini bikin berat, punya tantangan. Tapi karena ketong kerja dengan hati, maka segala jeripayahmu, karena ketong kerja dengan takut Tuhan dan percaya per Tuhan, segala jeripayahmu Tuhan memperhitungkan itu. Amin. Bung Mario, bisa kita minta ketong ganti lagu ini juga dengan lagu tadi yang instrumen tadi, ku tak dapat berjalan sendiri. Ketong ganti lagu. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari berdiri jemaat kekasih. Bersama semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita bilang, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya
sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Sujud, jiwa menyembah, hidupku majukan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku majukan kasih-Mu. Terimalah ya Tuhan, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku majukan kasih-Mu. Bait 3 dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Tata dan nama ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama ku sembahkan bagi nama-Mu. Semuanya. Terimalah ya Tuhan, baktiku bagimu, dan berkati angka imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Bait keempat dinyanyikan oleh tim Kalesang Lingkungan. Semuanya. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bait kelima dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Semuanya. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Bait 6 dinyanyikan oleh majelis jemaat. Semuanya. Kuatkan hatiku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin tidak dan makin teguh. Bait 1 dinyanyikan oleh ketua majelis jemaat. Tuhan tolong
kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Biar tanganmu berbentuk, Tuhan tolonglah bangunkan, pulihkanlah kasih yang remuk. Jemaat diundang berdiri. Oh Tuhan, terimalah bersembahan umatmu, seluruh ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam kehidupan kami. Dan di depan kami ini Tuhan telah terkumpul pemberian syukur umat yang mereka bawa dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah semua yang mereka berikan ini Tuhan terima dan Tuhan berkati untuk dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus bagi sesama yang membutuhkannya. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak terkasih, dalam kebaktian ini akan dilantik saudara-saudari terkasih yang telah menyatakan diri bersedia pada masing-masing sektor pelayanan sebagai tim Kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer, sebagaimana yang telah disebutkan di surat keputusan yang akan dibacakan oleh bendahara jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Surat keputusan nomor 22 _Kep_JEB _datar KKA _D.14 _09 tentang pengangkatan dan pelantikan tim Kalesang belajar kebersihan, keamanan dan ketertiban pada sektor-sektor pelayanan sejemaat Ebenezer. Dalam tuntunan kuasa kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Kepala Gereja, serta tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan melantik tim Kalesang belajar kebersihan, keamanan dan ketertiban pada sektor-sektor pelayanan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, memberikan kewenangan kepada tim Kalesang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, bersedia bekerja sama dengan semua pihak terkait demi mempermudah pelaksanaan tugas sebagai tim Kalesang, serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Selanjutnya keputusan ini akan diubah bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 September 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Ketua
Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Komposisi dan personalia tim peduli atau kalesang pada sektor-sektor pelayanan sejemaat Ebenezer. Kami mohon maaf sebelumnya jika dalam menyebutkan nama atau marga terdapat kesalahan. Sektor pelayanan 4, Ketua Bapak Victor Haurisa, Wakil Ketua Bapak Yodi Matakena, Sekretaris Saudara Alfred Kuhuparu, Seksi Pendidikan Saudara Robert Patikawa Ketua, Ibu Ati Huai Anggota. Seksi Kebersihan Saudari Sendi Pelata Ketua, Nyonya Ice Latuharhari Anggota. Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak Justin Huai Ketua, Anggota Saudara Rolaf Watimena, Saudara Mesli Sohoga, dan Saudara Semi Soni Lethulur. Sektor 5, Ketua Bapak Elko Birahi, Wakil Ketua Saudara Michael Lopati, Sekretaris Ibu Wilma Titiheru, Seksi Pendidikan Nyonya Aksamina Patikawa, Bapak Jackson Tutu Hatunewa. Seksi Kebersihan Bapak Michael Huka, Bapak Hein Matahurila. Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak Peter Tomasoa dan Bapak Gerits Pati Pelohi. Sektor 6, Ketua Diaken Roy Sopakua, Wakil Ketua Bapak Lukanan Lohi, Sekretaris Saudari Yohan Rahankoli. Seksi Pendidikan Bapak Kelvin Manuputi Ketua, Anggota Bapak Armando Bernard, Saudara Jo Sahertian, Saudara Jerry Lopati, Saudara Yosua Sopakua, dan Saudari Nova Hehanusa. Seksi Kebersihan Bapak Mevi Boset Hanuatubun Ketua, Anggota Bapak Helmi Parera, Saudara Frisco Nanlohi, Saudara Krismas Leleulia. Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak Domis Latupeirisa Ketua, Anggota Bapak Peter Tupamahu, Bapak Setiawan Cokorda, Bapak Meirel Usmani, Saudara Nixon Lopati, Bapak Yakob Watimena, Bapak Yansen Nanlohi. Sektor 7, Ketua Bapak Arthur Patikawa, Wakil Ketua Saudara Arnold Mailuhu, Sekretaris Ibu Helda Sekewail. Seksi Pendidikan Saudari Bebi Latul Ketua, Anggota Bapak Butis Tahitu, Ibu An Tutu Hatunewa, Ibu Dora Sinai. Seksi Kebersihan Saudari Joman Patikawa. Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak Cale Mailuhu Ketua, Anggota Bapak Victor Lawrence, Bapak Jerto Patikawa, dan Ibu Nane Tutu Hatunewa. Sektor 8, Ketua Bapak G. Litai, Sekretaris Saudari Mevi Titahena. Seksi Pendidikan Ibu W. Titahena Ketua, Anggota Ibu N. Lilipali, Ibu F. Martinus. Seksi Kebersihan Bapak Harold Latumahina Ketua, Anggota Ibu Y. Hole, Bapak Kasabandar, Saudara M. Koritelu, Saudara Friben Latumahina. Seksi Keamanan dan Ketertiban Saudara F. Sapteno Ketua, Anggota Bapak Y. Hole, Saudara I. Nahu Suli. Sektor 9, Ketua Bapak Freno Patina Serani, Wakil Ketua Bapak Henry Mailuhu, Sekretaris Ibu Truice Patiasina. Seksi Pendidikan Nyonya Francisca Polnaya Ketua, Nyonya Mailan Patinasarani Anggota, Nyonya Ermin Siwabesi, Nyonya Vega Mailuhu, Nona Welna Imlabla. Seksi Kebersihan Nyonya Moni Kristi Matahel Mual Ketua, Anggota
Nyonya Sylvia Patigawa, Nyonya Altin Siwabesi, Nyonya Novita Gomez, Bapak Art Somokil, Bapak Samuel Popena, dan Saudara Albert Sahertian. Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak Simon Pati Ketua, anggota Bapak Marcel Siwabesi, Bapak Haris Salenusa, Bapak Juan Daniel Matahelemual, Bapak Agus Perloi, Bapak Edwin Matahelemual, dan Saudara Grenly Nanlohi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang nama dibacakan, dipersilakan berdiri. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 September 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Ketua, Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sekretaris, Penatua Benedictus Makasale. Bagi jemaat dan khusus kepada saudara-saudara yang akan dilantik, dengarlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Jemaat selaku persekutuan orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada semua warga gereja atau semua anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda, tetapi dalam roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Kedua, ingatlah akan firman Tuhan ini. Apapun yang kamu lakukan atau perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ingatlah juga bahwa segala sesuatu berjanji untuk mau melakukan tugas selaku tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer di lingkungan sektor pelayanan masing-masing dengan jujur, tabah, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, lalu terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia untuk menjadi tim kalesang lingkungan dalam jemaat GPM Ebenezer pada lingkup pelayanan sektor masing-masing yang berada dalam ikatan ekumenes dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Keempat, apakah saudara-saudari berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu, saudara-saudari tim kalesang lingkungan dalam wilayah pelayanan sektor pelayanan sejemaat GPM Ebenezer? Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara. Kita berdoa, Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita dalam tugas pelayanan ini. Berdasarkan pengakuan saudara-saudari itu, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus yang diutus melayani di Ebenezer, saya melantik saudara-saudari selaku tim kalesang lingkungan sejemaat GPM Ebenezer dalam lingkup pelayanan sektor pelayanan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu
karena karya agung dan kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau berkenan memanggil kami dan menetapkan kami dalam rangka pembangunan tubuh-Mu, tubuh Kristus di Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Karuniakanlah Roh-Mu untuk memimpin mereka, untuk memimpin kami, memimpin sektor-sektor pelayanan kami, memimpin gereja-Mu di Jemaat Ebenezer ini, agar kami semua memperoleh hati yang teguh dan bijaksana untuk dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami semua dalam tugas pengutusan dan panggilan pelayanan ini menjadi orang-orang yang berani, jujur, dan setia untuk menunaikan tugas dan menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama, pelayanan kepada anak-anak kami, pelayanan kepada lingkungan dan jemaat kami, pelayanan kepada gereja dan masyarakat-Mu. Sekarang dan sampai selamanya. Kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa, biarlah terus mengaruniakan kepada saudara-saudari damai dan sejahteranya, supaya saudara-saudari dapat terus jujur, setia, tabah, teguh dan kokoh berdiri dalam pengharapan dalam tugas-tugas pelayanan-Mu kini dan sampai selamanya. Amin. Mari bersaudara, katong kalesang hidup, kalesang Ebenezer, kalesang tinggal rumah, kalesang jam belajar, kalesang Ebenezer manisir. Kalesang Coba saudara Tuhan hati jangkau, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, labuka matang kalesang dalam rumah dan kintal sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah angka-angka, labuang akan ditampas sampah. Kalesang akan napuk jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, dapat hidup jadi orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, so ingat laki dan bini anak, ingatan firman di pinggir rumah, jangan pawela sampai lupa waktu, lebih baik. Kalesang dalam rumah dan kintal sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah angkat, labuang akan ditampas sampah. Kalesang ada nabung jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, dapat hidup jadi orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, so ingat laki dan bini anak, ingatan firman di pinggir rumah, jangan pawela sampai lupa waktu. Katong kalesang supaya hidup jadi lebih baik. Coba si gandong, katong kalesang Ebenezer.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena dalam tanggung jawab melayani Tuhan di Ebenezer, dalam tugas, fungsi, dan peran kami sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, telah dilantik saudara-saudara kekasih dalam fungsi, tugas, dan peran sebagai tim Kalesan. Tadi pagi yang pertama untuk sektor 1, sektor 2, 3, dan 13. Di jam pertama atau jam 7 di gedung Gereja Gloria, sektor 10, 11, dan 12. Dan baru saja dalam kebaktian pukul 9 hari ini, saat ini, dilantik tim Kalesan pada sektor 4, sektor 5, 6, 7, 8, dan 9. Biarlah hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini, dan kami semua melayani Tuhan dengan hati kami. Melayani Tuhan dengan nurani kami. Melayani Tuhan berwujud Ebenezer, berwujud lingkungan, berwujud keamanan, berwujud anak-anak kami. Dengan mengandalkan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Yakinkan kami, kerja kami berat. Kami tidak dapat apa-apa dari kerja ini. Tapi kami menginvest kebaikan. Kami menanam modal untuk masa depan generasi kami. Kami menginvest masa depan anak-anak kami, lingkungan kami, jemaat kami di Ebenezer sejak hari ini. Yakinkan kami, kami tidak dapat menuainya, memetik hasilnya hari ini. Tapi kami percaya, kami yang betul-betul Kalesan dengan tanggung jawab ini akan melihat hasilnya, menikmati hasilnya pada 10-20 tahun yang akan datang. Ada generasi baru yang memberi sukacita, ada generasi baru yang memberi harapan, ada generasi baru yang membanggakan, ada generasi baru yang meneruskan pekerjaan pelayananmu di Ebenezer. Ada lingkungan yang bersih dan aman. Ada hati-hati yang terus ditata, ada hati-hati yang terus dikobarkan, ada semangat yang dikobarkan, ada kebersamaan dan sukacita untuk mengelola segala hal. Bukan hanya untuk hari ini. Tapi kami percaya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, tanaman kami hari ini, kerja keras kami hari ini, jerit dan tangis kami hari ini, Tuhan akan jawab dengan berkat-berkat kehidupan pada beberapa tahun yang akan datang. Maka kami juga percaya bahwa kami akan layak dan dilayakkan oleh Tuhan. Kami akan bertanggung jawab dalam tugas bersama kami sebagai warga gereja, sebagai tim Kalesan, sebagai pelayan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk generasi kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Dari anak-anak yang masih balita dalam pertumbuhan, anak-anak yang masih batita dalam pertumbuhan, anak-anak yang masih di PAUD sampai dengan perguruan tinggi, dengan pertumbuhan, dengan pendidikan, dengan perjuangan mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan berkatilah jerih juang dan kerja kami sebagai orang tua. Biarlah tidak sia-sia. Karena kami dan anak-anak kami, generasi kami menghargainya. Lalu kami bentuk itu, wujudkan itu dalam perjuangan dan pendampingan yang sungguh. Semoga sukses anak-anak kami. Mereka memiliki daya saing, kesiapan untuk bersaing dengan orang lain, dengan anak-anak dan generasi muda lain di waktu yang akan datang. Tolong anak-anak kami, keluarga dan rumah tangga kami untuk tidak mempermalukan Tuhan, tapi sebaliknya menjadi kebanggaan bagi Tuhan punya pekerjaan, bagi Tuhan punya gereja,
dan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi kami sebagai orang-orang tetua yang terus bergumul siang dan malam, yang terus bekerja di tengah-tengah kesibukan dan beratnya tanggung jawab setiap hari. Tuhan berkati, kuatkan, sehatkan, layakkan kami dalam kerja-kerja kami, dalam usaha-usaha kami, dimanapun, dalam keadaan apapun, di posisi apapun, di mana Tuhan berkenan untuk memberkati apa yang kami kerjakan, termasuk jabatan-jabatan kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala persiapan, jika Tuhan berkenan, tanggal 24 September yang akan datang akan dilaksanakan peresmian Rumah Pastori 4, dan segala persiapan juga untuk penyelesaian dan peresmian gedung Gereja Gloria pada waktunya. Berkati semua yang masih akan harus terus dikerjakan untuk penyelesaiannya, dan berkati semua yang dipersiapkan untuk peresmian, baik oleh majelis jemaat, baik oleh panitia pembangunan khusus untuk Pastori 4, tetapi juga untuk panitia peresmian dan pembangunan gedung Gereja Gloria baru. Kami sadar mengerjakan dan menyelesaikan sampai dengan peresmian pekerjaan ini, seluruh bangunan ini butuh banyak hal, termasuk butuh pengorbanan kami. Tuhan berkenan, jerih juang semua orang yang turut bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persiapan dan langkah yang dilakukan oleh majelis jemaat, setiap persiapan dan langkah yang terus dilakukan oleh panitia, setiap persiapan dan langkah yang akan dilakukan dalam topangan seluruh warga gereja. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akhir dari seluruh pekerjaan dan peresmian ini ialah tersedianya fasilitas yang menopang tugas-tugas pelayanan gereja Tuhan di jemaat ini. Hamba-hamba Tuhan bisa melayani. Terima kasih. Kami akan memasuki tugas dan gumulan kami di usbu yang baru. Kami serahkan untuk Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati kami. Negara dan bangsa ini kami doakan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke tingkat RT, Tuhan berkati. Gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, baik di tingkat sinode, di Maluku dan Maluku Utara maupun di klasis-klasis di jemaat-jemaat, Tuhan berkati. Termasuk tugas-tugas pelayanan di Ebenezer, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, termasuk hamba Tuhan, Pendeta Opan Sekawael yang dirawat sekarang di rumah sakit. Tuhan berkati dan campur tangan. Begitu juga warga gereja yang lain yang tidak kami sebutkan mereka satu persatu. Tuhan tolong, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkati seluruh upaya untuk penyembuhan. Tuhan berkati. Anak-anak cucu kami, orang tua, suami, istri, sanak saudara kami yang harus ada di rantau orang karena berbagai kepentingan, harus meninggalkan kami, keluarga di negeri dan jemaat di Ebenezer. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami punya doa. Sekali lagi, kasihani kami, dengarkan kami Bapa, lalu hanya di dalam nama-Mu saja kami sama-sama mau berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu, anak-anak. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan mewujudkannya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua.
kami lahir dalam Yesus diberi. Sekarang untuk seluruh tugas pelayanan kita, di keluarga kita, di jemaat kita, di tempat-tempat kerja kita, kita diberi jaminan berkat dan penyertaan Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketumpung kebaktian selesai. Selamat bertugas untuk tim Kalesang. Jika Tuhan berkenan, beberapa bulan yang akan datang kita akan melakukan evaluasi terhadap kerja bersama kita. Selamat berkarya di Usbu Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, ketong Kalesang hidup, Kalesang Ebenezer. Kalesang kita rumah, Kalesang Jambalajan, Kalesang Ebenezer manisir. Kalesang, coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, laut tangan ke kiri kanan, sebanyak ajari yang sini sana, jangan ku tangan, mari bakira Kalesang mau sampai kapan hatang hidup begini, Syah Ebenezer tunggu ale dan beta. Lihat kotor di sini sana, sampah di jalan sampai dalam kali. Banyak anak lupa jam belajar, judi dek mau bikin siapa runi. Coba saudara, mari Kalesang Ebenezer. Kalesang dalam rumah dan kintal sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah angkat, labuan angkat di tempat sampah. Kalesang ada tabung jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih pandang pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, sehingga laki dan bini anak, menatang firman di pinggir rumah. Jangan pawela sampai lupa waktu, ketong Kalesang supaya hidup jadi lebih baik. Coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, lah buka mata kanan kiri kanan, sebanyak kajari yang sini sana, jangan tangan, mari bakira Kalesang. Mau sampai kapan katong hidup begini, Syah Ebenezer tunggu ale dan beta. Lihat kotor di sini sana, sampah di jalan sampai
tanpa akal, buang akal di tanpa sampah. Kalesa anak ucap belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalesa diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi